Demam kita kebetulan berberom pada berapa jadi makan apa? Dukun TikToker jadi keingat si Samri di video sebelah. Kemudian dia masuk ke dalam duduk sambil santai sambil nyanyi. Muncullah tuyul gabut dari arah pintu dengan imutnya. Kali ini muncul emaknya. Arigato ไม่เคยคิดอย่างนั้นเลย Malamnya setelah mereka kembali ingat dan rasa semakin dekat, bahkan mulai curhat-curhatan. Setelah mereka semua tidur terus bermimpi diserang, Kunci bertopen, dan lukanya berbekas di tangannya. Di pagi harinya, ternyata mereka semua dihantui. Bukan mereka dikoret-koret si tuyul, hanya Inak yang tidak diapa-apai, dan dia tidak percaya dengan perantual. Kemudian mereka melanjutkan syutingnya. Ini menambah lah, mengelola ini. Di sini Rose memberitahukan jika teror hantu yang dialami teman-temannya itu benar, sambil menunjukkan lukanya. Inak langsung kaget dan memberitahukan hal itu pada teman-temannya. Ketika mereka semua melihat lagi ke arah Rose, Rose sudah menghilang entah kemana dan bahkan tidak ditemukan. Mereka pun kembali ke rumah, tapi karena kuncinya hilang, mereka harus membobol pintunya dan si Beler berusaha menemukan kunci cadangan yang mungkin saja disimpan di belakang rumah. Di adegan ini si Gondrong malah melihat Kunti ngintip dari pintu. Satu persatu mereka pun kabur. Nah, ternyata si Beler juga melihat sesuatu dari jendela belakang rumah, sesuatu yang sangat menyeramkan di dunia perhororan. Dia melihat tuyul sedang makapan. Lantas mereka pergi ke rumah Naik untuk menanyakan apa yang terjadi. Ditambah lagi barang-barang mereka masih ada di sana. Sekarang Naik memberitahukan semua kejadiannya. Tapi saat ditanyakan tentang Rosa, ia tidak tahu tentang wanita itu. Kemudian Inap izin pergi ke toilet. Dan di sini, ia melihat ruangan yang adem, wanita terbaring koma sedang dirawat. Datang Naik yang mengagetkannya, lalu memberitahukan jika itu adalah keponakannya koma karena kecelakaan saat bermain ski. Kemudian tidak berkumpul lagi dan tidak memberitahukan hal itu karena barang-barang mereka masih tertinggal. Naik memanggil seorang polisi yang sekaligus ahli spiritual untuk menemani mereka bernama Punkuru. Besoknya mereka berada di depan rumah itu. Keluar Onkorut cuma pakai kantut sambil payungan yang ditempeli, di mana kepercayaannya jika cuma pakai kantut para hantu tak akan bisa melihatnya. Dia masuk ke dalam dan langsung melihat si Kuti lagi masak, dan secara tiba-tiba si Kintil ada di depannya. Setelah itu, ia pergi keluar dengan santai lalu mengatakan jika triknya aman, para hantu tak bisa melihatnya. Ia mau tak mau mereka mengikuti gayanya. Tapi satu payung dua orang. Setelah di dalam mereka melihat si Kuti lagi gabut, mereka pun bergerak secara perlahan. Kali ini, Kuntinya lagi chattingan. Mereka segera ke ruangan atas. Setelah barangnya diambil, mereka turun satu persatu, malah melihat si Kunti lagi menyapu. Ketika si Beler yang turun, ia malah bingung melihat ada Kunti beberes rumah, lalu dia mendekatinya dengan muka tengil.